Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan tema puasa Ramadan. Baik, yang pertama pendahuluan. Puasa Ramadan merupakan ibadah puasa yang dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan dengan jumlah sekira 29 hingga 30 hari. Saat menunaikan ibadah puasa, umat muslim wajib menahan diri dari lapar, dahaga, serta aneka perbuatan yang dapat membatalkan dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Pada praktiknya, juga terdapat rukun hingga syarat sah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bagi umat muslim, puasa Ramadan termasuk dalam ibadah wajib yang sudah dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baik, yang selanjutnya kompetensi. Yang pertama itu ada standar kompetensi, mengenal puasa wajib Ramadan. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang pertama itu ada menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi pemahaman hikmah puasa Ramadan. Dan yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Baik, di sini teman-teman ada profil saya, nama saya Nadia Ananda Putri dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 3. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pengertian puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan pelaksanaan dari rukun iman yang keempat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya yang beriman. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas bisa disimpulkan bahwa melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib hukumnya, di mana hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada penciptanya secara langsung serta kegiatan yang menyangkut aspek hablum minallah. Akan tetapi, dengan menjalankan puasa Ramadan ini juga memiliki keterkaitan yang begitu erat di antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, seperti timbulnya rasa simpati serta rasa kebersamaan, timbulnya semangat untuk saling tolong-menolong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, puasa merupakan salah satu bentuk ketentuan Allah yang harus dijalankan oleh setiap mukmin, di mana dalam syariat Islam tujuan berpuasa adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Selanjutnya, syarat-syarat puasa Ramadan. Syarat sah puasa Ramadan sama seperti syarat-syarat berpuasa pada umumnya, di mana cara tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Berakal, artinya puasa diwajibkan bagi mereka yang waras dalam berpikir sebagai seorang manusia, dengan kata lain tidak gila atau tidak sadarkan diri, atau koma. Balik, artinya puasa diwajibkan bagi mereka yang telah mencapai usia balik di sisi syarak. Adapun tanda seseorang yang bisa dikatakan balik antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ihtilam atau keluar air mani baik dalam keadaan sadar maupun sedang bermimpi. Yang kedua, tumbuhnya bulu pada kemaluan. Yang ketiga, pada wanita terdapat dua tanda khusus, yakni datangnya haid serta kehamilan. Kuat mengerjakan puasa, artinya apabila seseorang sedang dalam keadaan sakit yang apabila dengan berpuasa akan mendatangkan beban kepada dirinya, seperti penyakit yang ia derita semakin parah, atau seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir,
maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hal ini dipertegas dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Syarat sahnya puasa. Yang pertama, Islam. Artinya puasa Ramadan telah disyariatkan bagi umat Islam dan bukan lagi bagi orang-orang yang kafir. Yang kedua, mumayyiz, yaitu dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi kaum wanita. Maksudnya di sini, jika seorang wanita sedang dalam keadaan haid maupun nifas, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpuasa, akan tetapi ia wajib menggantikannya di lain hari sebanyak puasa yang telah ia tinggalkan di bulan tersebut. Yang keempat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan, dari Mu'adzah dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Dan yang terakhir, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya, materi yang kedua. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada rukun puasa Ramadan. Yang pertama itu niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan puasa Ramadan maupun ibadah-ibadah lainnya, di mana hal tersebut merupakan persiapan puasa Ramadan yang dilakukan sebelum pelaksanaan puasa maupun jenis ibadah lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya amal tergantung dari niat dan setiap manusia hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang perawi dari Hafsah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa tidak berniat berpuasa sebelum fajar, tak ada puasa baginya. Yang kedua itu menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang selama berpuasa. Yang pertama, makan dan minum di siang hari secara sengaja. Yang kedua, muntah yang dilakukan dengan sengaja. Ketiga, terbesit niat untuk berbuka puasa di siang hari. Yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan badan secara disengaja di siang hari. Dan yang kelima, yang terakhir, mendapatkan haid di siang hari pada saat masih berpuasa. Selanjutnya, materi yang ketiga. Hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, melatih kesabaran. Dengan kata lain, puasa dapat melatih kesabaran dalam diri seseorang atau sebagai latihan untuk meningkatkan ketabahan dalam diri seseorang, khususnya dalam menahan dorongan hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah. Dengan menjalankan puasa Ramadan, seorang insan akan terdidik untuk selalu berbuat hal-hal yang baik dan mulia, karena selama berpuasa ia terbiasa menghindari kemaksiatan dan sifat kemungkaran yang bisa membatalkan puasanya. Dengan begitu, setiap insan akan dapat mengubah serta melengkapi akhlak dalam kehidupannya kepada tingkat yang lebih baik lagi. Yang ketiga, dapat mengembangkan nilai-nilai sosial. Dengan menjalankan puasa Ramadan, akan dapat mendidik setiap insan untuk lebih menghargai serta merasakan jerih payah yang dilakukan oleh orang lain. Dengan begitu, akan dapat melahirkan sifat persaudaraan serta kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Yang keempat, dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Setiap insan akan dididik untuk
mengistirahatkan anggota badan, terutama organ-organ pencernaan selama ia menjalankan puasa. Dengan demikian, hal tersebut akan membantu dalam membentuk badan sehingga menjadi lebih kuat dan segar kembali. Yang kelima, menumbuhkan rasa syukur dalam diri setiap insan. Berpuasa akan dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Ia berikan selama ini kepada kita. Dan dengan melakukan puasa, setiap insan akan dilatih untuk merasakan penderitaan orang lain. Misalnya saja, belum tentu orang lain bisa menikmati makanan dan minuman yang dapat kita nikmati saat perut kita terasa lapar. Kita masih bisa berobat ke dokter pada saat kita sedang sakit, sementara orang lain belum tentu bisa melakukannya, dan lain sebagainya. Yang keenam, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan benar, yaitu dengan tata cara yang telah disyariatkan Islam, maka akan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri seseorang. Selain itu, akan dapat menambah ketabahan dan ketangguhannya dalam menghadapi segala cobaan dan permasalahan hidup yang sedang menimpanya. Yang terakhir, dapat membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dengan berpuasa, maka seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama segala perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Kita akan terbiasa serta terlatih untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menghindari segala perbuatan dosa, sehingga kita senantiasa dapat terbersihkan dari perbuatan dosa. Yang terakhir, rangkuman. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Syarat wajib puasa adalah berakal, balik, dan kuat mengerjakan. Sedangkan syarat sah puasa ialah Islam, mumaiz, suci dari haid dan nifas, dan dalam waktu dibolehkan berpuasa. Rukun puasa yaitu niat dan menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa. Selama menjalankan puasa Ramadan, terdapat hal-hal yang dilarang selama berpuasa atau yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum di siang hari secara sengaja, muntah yang dilakukan dengan sengaja, terbesit niat untuk berbuka puasa di siang hari, bersetubuh atau melakukan hubungan badan secara disengaja di siang hari, dan mendapatkan haid di siang hari pada saat masih berpuasa. Hikmah puasa Ramadan yaitu melatih kesabaran, membentuk akhlakul karimah, dapat mengembangkan nilai-nilai sosial, dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang, menumbuhkan rasa syukur dalam diri setiap insan, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang, dapat membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan membiasakan diri untuk menerapkan hidup hemat. Baik teman-teman, cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.